menyoroti terkait dengan kekerasan di pendidikan untuk perayaan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018. Karena dalam 3 bulan pertama di tahun 2018 kami itu sudah menemukan sejumlah kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan. Tentu saja hal ini mencoreng dunia pendidikan. Beberapa kasus itu diantaranya adalah kekerasan fisik, ya, kemudian kekerasan psikis atau psikologis, kemudian ada juga kekerasan berupa finansial atau pemalakan dan pemerasan, dan juga kekerasan seksual. Untuk kekerasan seksual ini angkanya cukup mengejutkan dan terjadi tren baru di mana anak laki-laki lebih rentan menjadi korban dibanding anak perempuan. Dan seluruh pelakunya adalah guru. Pendidikan idealnya dimulai sejak dini di segala lini kehidupan, mulai dari rumah, kemudian sekolah hingga lingkungan masyarakat. Namun sayangnya salah kaprah dalam mendidik ini masih sering kali terjadi dan ironisnya dilakukan oleh orang tua kandung, bahkan guru. Penyimpangan dalam pendidikan seperti tak ada habisnya. Pemberian hukuman dengan dalih upaya mendidik salah satunya yang sering kali berujung pada tindak kekerasan. Pertengahan Maret lalu, seorang anak di Serdang Bedagai, Sumatera Utara dihukum sang guru menjilat WC sekolah hanya karena tidak membawa tugas yang diberikan. Bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 4 ini disuruh menjilat WC sebanyak 12 kali. Tak lama setelahnya, masih di lingkungan sekolah, seorang guru SMK di Purwokerto, Jawa Tengah menampar siswanya di depan kelas di hadapan teman-temannya. Pihak sekolah menyatakan kemarahan guru lantaran akumulasi kelakuan siswa tersebut sudah terjadi sejak setahun lalu. Tak hanya dilakukan guru, keluarga yang seharusnya menjadi pendidik utama seorang anak tak lepas dari tindak kekerasan. AZ, seorang anak di Pasuruan, Jawa Timur, mendapat tindak kekerasan yang dilakukan HR, kakek kandungnya sendiri. HR kerap menghukum cucunya sendiri dengan mengumpankan pada monyet peliharaannya hingga terluka. Video AZ yang mendapat siksaan ini pun beredar hingga kemudian menuai kecaman masyarakat. Akhir Maret lalu, seorang balita bernama Kalista harus kehilangan nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri. Anak berusia 1 tahun 4 bulan ini sering mendapatkan siksaan dari sang ibu berupa gigitan, benturan, hingga sundutan rokok. Yang miris yang kerap terjadi belakangan ini adalah tindakan masyarakat yang tak wajar dalam memberikan hukuman kepada anak. Awal April lalu, seorang anak di Bekasi, Jawa Barat dipukuli dan ditelanjangi warga karena kepergok mengambil jaket yang sedang dijemur. AJ yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP ini diarak sepanjang 500 meter dalam kondisi tak berpakaian sambil dipukuli warga yang marah. Yang terbaru, viral sebuah video yang memperlihatkan seorang anak menyiram oli bekas ke tubuhnya. Anak yatim piatu ini dihukum pemilik bengkel karena mencuri onderdil motor. Sang pemilik bengkel memberikan 3 alternatif pilihan hukuman. Salah satunya adalah mengguyur tubuhnya dengan oli bekas. Saudara diduga tidak senang karena anaknya tidak diizinkan mengikuti ujian. Seorang warga di Kabupaten Nagekeo, NTT, menganiaya kepala sekolah menggunakan sebilah pisau. Sempat dirawat di Puskesmas dan RSUD ND, sang kepala sekolah akhirnya meninggal dunia. Aksi penganiayaan yang dilakukan orang tua siswa kepada kepala sekolah terjadi di SD Inpres Ndora, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kejadian ini berawal dari orang tua siswa yang diduga tidak senang anaknya diminta pulang dan tidak diperbolehkan mengikuti ujian pada Selasa 8 Juni kemarin. Pelaku kemudian mendatangi sekolah dengan membawa sebilah pisau dan menyerang kepala sekolah Delvina Azi. Aksi penganiayaan terjadi di sekolah ketika para siswa sedang ujian di kelas masing-masing. Kejadian ini membuat guru dan siswa panik. Kepala sekolah menderita luka di bagian perut dan langsung dibawa ke Puskesmas Nangaroro. Petugas langsung menahan pelaku di Mapolsek Nangaroro dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Aktivitas ujian pun dihentikan sementara. Setelah sempat dirawat selama 10 jam dan dirujuk ke RSUD ND, Kepala Sekolah SD Inpres Ndora dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 9 Juni dini hari. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumahnya di Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo untuk disemayamkan. Polisi sudah menetapkan status tersangka kepada pelaku dan memeriksa beberapa saksi. Polisi juga masih mendalami motif pelaku melakukan aksi penganiayaan. Iya, main lewat aja, nggak tahu ya kalau ada orang di sini. Namanya juga anak zaman sekarang.
Sepi banget ya. Gimana kalau kita nyanyi saja? Boleh tuh, nyanyi lagu apa? Bagaimana kalau kita nyanyi lagu daerah saja? Boleh. Ayo. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Keren ya? Keren banget. Awas, aku berburu. Bapak, ini adalah tugas yang telah saya selesaikan. Bapak, apa salah saya? Bapak, saya tidak... Tidak. Saya tidak akan menolongmu. Saya tidak akan berlaku sopan padamu. Engkau telah anggap moralku ini rusak. Kenapa tidak sekalian saja aku benar-benar merusaknya? Wahai bangsa Indonesia, bangsa yang katanya kaya akan budaya, lambang identitas nasional, budaya yang berdasar nilai-nilai luhur Pancasila. Namun, saat krama mulai menjadi bobrok, etika mulai kehilangan tahta kemuliaannya. Etiket mulai mengelupas dari seni berinteraksi. Apakah ini identitas yang kau banggakan? Wahai pemuda, janganlah engkau menjadi penerus bangsa jika topeng-topeng kemunafikan masih membanjiri kehidupan. Wahai pemuda, jadilah pengubah bangsa, membenahi moral bangsa yang telah keruh, membebani bangsa ini, Indonesia.